Shalom saudaraku yang terkasih Gereja Kristen Jawa Bekasi dan juga para penonton maupun pendengar podcast AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Dan pada saat ini kita akan membahas suatu tema yang menarik dan tentunya di masa saat ini yaitu pandemi, yaitu tentang sepedaan. Dan bersama kita juga kedatangan bintang tamu yang bernama Mas Dery. Halo, halo, halo. Untuk itu penasaran kan? Simak setelah yang satu ini. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu. Dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wow, Mas. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Kita nih udah lama nggak ibadah Betul, onsite ya. betul. Tapi terakhir waktu pelantikan pengurus Iya, ya. pelantikan pengurus. Wah. Nah ini sekarang nih stylenya sepedaan banget. Wah. Itu juga ada sepedanya. Iya. Terus kita juga nih lagi menikmati. Wah nih di Menikmati. pinggir danau. Tapi nggak jauh-jauh, masih di Kota Bekasi. Kota Bekasi. Apa kabar, Mas? Ya, kabar baik, Mas. Kabar baik ya. Iya, kabar sehat selalu lah. Sehat selalu. Yang penting sih itu, Mas. Nah, ini kita kan sekarang ini temanya sepedaan. Iya. Nah, sekarang banyak nih pada saat sekarang nih orang pada mau mulai sepeda. Iya. Tapi gimana sih, Mas, cara kita mau mulai sepeda? Apakah kita harus punya sepeda bagus dulu atau sepeda yang ada di rumah juga boleh kita pakai? Gimana, Mas? Yang jelas kalau mau mulai bersepeda tuh harus ada sepedanya dulu, Mas. Iya. Harus ada sepedanya dulu. Jadi jangan minjem juga. Itu yang penting kan. Baru yang kedua adalah niat juga tuh. Niat ya. Jangan sampai sudah beli sepeda lalu habis trennya selesai udah gitu. Oh. Karena jangan jadikan sepeda itu sebagai tren tapi sebagai sesuatu untuk olahraga gitu ya. Tapi ada yang juga senangnya beli doang tuh ya. Ada, banyak itu, banyak. Banyak itu, teman kita banyak. Ya, itu. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga itu selain niatnya juga kita harus tahu sebatas mana kita badan kita dalam bersepeda. Misalkan kita sudah mulai sepuh atau gimana, atau punya penyakit atau gimana, kita juga harus sesuaikan dengan porsi bersepedanya, lalu juga harus konsultasi juga pastinya ke dokter bagaimana. Dengan sampai kita bersepeda, lalu di tengah jalan malah keadaan apa-apa, itu kan kasihan juga gitu ya. Memang kadang-kadang orang bilang ya, saya masih kuat gitu ya. Ya, kadang-kadang semua orang tuh pasti merasa dirinya kuat, tapi sehat, kuat gitu. Cuma karena mungkin dia niatnya memang besar, akhirnya dia tidak tahu juga kesehatannya itu ternyata sebenarnya tidak seperti apa yang dia rasakan gitu. Mas. Tapi kalau yang tadi kita bahas kan dari orangnya nih, Mas. Kalau dari kendaraannya yaitu sepedanya sendiri. Misalnya kita pakai sepeda yang ada di rumah tuh apa sih yang mesti kita perhatiin, Mas, biar di jalanan juga maksudnya kita bisa tetap nyaman goes atau apalah. Ya, sepeda itu sebenarnya sih kita tidak harus beli baru ya. Kalau memang kita sudah punya sepeda ya kita bisa restorasi sepedanya sendiri. Jadi kita benarkan ya pastinya dari sisi awal tuh mungkin ban ya. Ban Jadi itu kan jangan sampai kempes. jangan sampai kempes, Mas. Kalau kempes nanti dituntun bukan digoes ya kan ya. Bukan goesan tapi. Ya bukan. Nah, ya dari ban sendiri, ban itu pastinya sama sih seperti kendaraan lainnya, dia ada lifetime-nya ya. Kalau udah terlalu lama ya kalau bisa diganti. Lalu ya, kalau dia masih pakai jari-jari ya disetel ulang jari-jarinya, atau memang kalau misalkan sudah karatan atau apa ya harus diganti lain sebagainya. Kalau karatan tuh bisa copot gitu, Mas. Ya pasti ya, karena itu kan korosi ya. Sudah korosi. Tapi ada juga sih sekarang itu sudah banyak jari-jari yang modern, yang alloy atau yang stainless steel ya, steel atau karbon tuh sudah ada. Jadi dia tidak karatan gitu juga ada sih ya. Gitu. Nah, terus sama juga disesuaikan dengan ukuran sepedanya, Mas. Jangan sampai
nanti kayak Mas Wisnu pakai sepedanya yang kecil gitu. Kasihan sepeda. Iya, Mas. Nanti dipikir kalau keluar rumah dipikir lagi sirkus atau gimana. Ada yang misalnya, ada sih saya sepeda, tapi sepeda waktu saya masih kecil. Nah, banyak yang begitu, tapi itu udah dulu atau gimana, jangan. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau bersepeda, tentunya kita ya mesti perhatikan hal-hal tersebut ya. Ya, Wow, mantap betul. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Nah, Mas, ya. ngomong-ngomong nih, ini udah sepeda dan baju sepeda. Ngomong-ngomong, ini cuma pas lagi pandemi doang atau udah dari lama-lama sebelumnya nih? Sebenarnya sih saya kalau sepedaan itu dari sekolah udah senang sepedahan, Mas. Jadi gitu. dulu juga saat sekolah SMA ya, itu saya juga mencoba ikut Porda dan lain sebagainya. Tapi iya ikut Porda. Gitu? Iya, Wow, itu tahun 2000, 2001 2002 ya. Cuman saat itu kemungkinan saya tidak terlalu hebat ya. Lebih karena kalah saing. Kalah saing dan kalah nasib, Mas. Hasil saya tidak melanjutkan dan lain sebagainya. Dan kalah modal juga. Mesti ini ya, Mas? Iya, dia karena disupport ya. Iya, karena kalau masih begitu kan pastinya kita masih biaya Dukungan sendiri. orang tua iya, ya. Dukungan orang tuanya supportnya sangat tinggi gitu ya. Gitu. Jadi memang jadi atlet itu Iya. apalagi atlet yang masih belum disponsorin. Betul, belum di endorse lah lain sebagainya. Sampai sekarang sih pembibitan masih begitu sih, masih berjalan sih. Iya dari mulai muda tuh udah masih sering, dan balapan juga sekarang masih sering sih. Gitu. Walaupun di kala pandemi seperti ini ya, tapi pasti dengan prokes yang ketat sekali. Wow. Dan ini Mas, tadi kan kita ternyata Mas ini udah lama nih, udah dari sebelumnya. Terus pas lagi sekarang ini seminggu berapa kali latihannya? Sekarang sih nggak, paling hanya weekend atau ini aja, hanya untuk selingan lah sekarang sih, kan bukan profesi juga. Gitu. Jadi memang yang penting sih ngejaga ini supaya nggak terlalu lebar aja sih Mas ya. Dan kalau sepeda nih Mas, ini buat yang dengar maupun yang nonton. Sebenarnya kalau tadi kan kita ngomong mengenai diri sendiri ya. Kita perlu nggak sih ngukur, kadang-kadang yang tadi kan kita ngerasa kuat, kita ngerasa sehat. Iya. Tentu Mas, itu sebenarnya ada rumusnya ya. Kita harus perhatikan heart rate kita ya, rumus heart rate. Itu mesti pakai alat. Iya. Untuk sekarang ada Mas, ada alat-alat ya, ada dipantau dari jam tangan bisa kan, atau dari speedometer, itu banyak yang jual yang sudah ada heart rate-nya dan sedikit lebih akurat lah itulah ya. Walaupun mungkin kalau akurat sekali harus medis ya, alat medis yang lebih akurat. Nah itu rumusannya sih simpel sih, itu 220 dikurangi umur. Jadi kalau misalnya umurnya 40 nih ya, malah 4 nih ya. Tinggal dikurangin aja tuh 220 dikurangin 40. Iya, gitu jadi 180 ya, 180 ya. Tapi ya kalau bisa sih jangan karena patokan itu kita pas banget dengan itu, karena kan kita juga bukan atlet yang sering latihannya sangat ini ya, berat gitu ya. Nah, kalau misalnya buat pesepeda ceria Mas, ini yang dia nggak punya jam, dia nggak punya monitoring heart rate, itu gimana? Apakah 15 menit Indomaret? Enggak, yang penting ketika kita bersepeda, kalau kita harus bawa bidon ya, atau botol minum lah. Jadi sebelum kita haus harus selalu minum lah itu. Sebelum kita haus. Jadi jangan sampai haus dulu, karena kita tidak tahu kan, keringat kita tuh kan ketika bersepeda tuh sebenarnya udah keluar terus kan. Keluarnya begitu banyak. Jadi kadang-kadang kita haus, kita hanya minum mungkin berapa cc, ternyata sebenarnya keringat tuh udah lebih dari itu gitu. Jadi sebelum kita haus lebih baik kita minum dulu gitu aja. Nah, penting nih Bapak Ibu, ini supaya nggak dehidrasi. Betul, jangan dehidrasi, karena kalau udah dehidrasi biasanya udah kunang-kunang ya, seperti tadi gejalanya ya kayaknya kalau udah kunang-kunang udah parah. Nah, jangan lebih baik jangan diterusin, lebih baik turun dulu. Sama juga kalau kita bersepeda nih, biasanya kita kalau udah bersepeda lama nih, udah cepot atau kita lama, atau kita langsung berhenti nih Mas. Ini banyak Mas kejadian yang dari kita heart rate-nya tinggi, langsung kita berhenti, itu biasanya lebih bahaya. Karena bisa meninggal juga. Jadi jadi harus gimana? Jadi kalau setelah udah kita
bersepeda yang lama atau yang berat, ya kita harus turunin pelan-pelan. Nah, heart rate-nya diturunin pelan-pelan dengan bersepeda lagi tetap, tapi pelan-pelan sampai heart rate itu agak tenang, baru kita berhenti. Jadi jangan langsung surat ada es kelapa muda nih langsung berhenti gitu kan. Waduh, itu bahaya itu bahaya, itu banyak yang bahaya. Toto biasanya pusing atau gimana. Oh gitu. Jadi Iya. kalau misalnya nih kita saya bersepeda dari rumah ke gereja misalnya ya, rumah ke gereja, sebelum nyampe gereja kita udah ngurangin Iya, speednya. ya seperti kita ada senam Gitu ya? kan ada pemanasan, ada pendinginan juga pastinya ya. Jadi nggak boleh langsung udah nyampe gereja udah Iya, terus Apalagi- atau ada tadi langsung mandi gitu. Iya, Wah, itu. lebih baik kita tenang dulu, turunin heart rate-nya sampai nyaman, baru kita selesai gitu sih. Mantap. Mas, menurut Mas nih pada saat pandemi ini kenapa sih sepeda itu termasuk banyak orang sekarang Iya, pakai sepeda ya? sepedahan itu kan awalnya sebenarnya adalah olahraga ya, tapi sekarang sudah menjadi lifestyle ya. Jadi kadang-kadang ya juga mungkin ya kita tidak memungkiri gengsi-gengsian lah ya gitu. Gitu. Jadi kita susah ya. Jadi mungkin ada yang niatnya untuk sehat, tapi ada juga mungkin yang niatnya untuk Gaya. untuk bergaya atau ya lain sebagainya. Apalagi Jadi udah lama waktu itu kan sempet ini ya, ditambah pandemi ini mungkin kan banyak yang work from home atau tidak melakukan apa-apa, akhirnya mungkin bosan kan ya, daripada jalan-jalan ke mall Mas. Lebih baik kita sepedahan aja Ingat gitu. sehat ya. Iya, sehat pastinya. Mantap betul. Masih di AHA, dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wow. Nah, gini Mas, selanjutnya. Kan kemarin waktu di sesinya Mbak Sita, mental health, itu dikatakan bahwa dengan kita merubah gerakan, maka emosional kita menjadi lebih baik dan psikologis lebih baik. Benar nggak sih Mas? Benar, pastinya. Karena kita bergerak tuh pasti kan kita fokus jadinya ya. Jadi fokus pikiran. Lalu ada juga penelitian bahwa bersepeda itu bisa mengatasi anxiety disorder itu ya, atau kecemasan. Jadi memang apalagi zaman sekarang nih ya. Iya, zaman sekarang tuh banyak banget orang cemas yang bingung masuk rumah sakit, toto didiagnosis panic attack. Padahal kita apaan tuh panic attack kan? Padahal sebenarnya kecemasan apa sampai ke asam lambung lain sebagainya gitu. Oh iya, kadang bisa bisa bikin kadang-kadang kan aduh perut aku sakit, Iya, padahal makan juga padahal cukup. mungkin sebenarnya dari pikiran kita bingung, cemas atau gimana kan ya, banyak pikiran. Nah, dengan bersepeda pastinya kan kita lebih rileks ya, kita bergerak, kita juga fokus di jalan juga kan, kita pasti jadi fokus lihat kanan kiri apa, terus kita bisa lihat pemandangan, dan pastinya lebih bahagia sih dengan Jadinya bersepeda happy itu. ya, Happy ya tapi pastinya. kena angin kali ya. Iya. Kalau yang nggak bahagia mungkin kalau kita bersepeda tapi dia masih mikirin gitu, sepedanya masih nyicil. Nah, itu jangan sampai. Itu jangan sampai. Jadi memang yang dicari itu adalah kita merubah gerakan itu supaya kita juga lebih kayak ngelepas ya. Betul. Emosi-emosi negatif. Betul, energi negatif kita jadi lepas, jadi kita lebih positif. Apalagi kalau kita bersepeda dengan keluarga, pastinya energi positif tuh kan, dengan keluarga jadi mungkin anaknya baru bisa bersepeda atau gimana, kita jadi semangat lah. Jadi kayak ada kebersamaan ya. Betul. Gitu ya. Tapi memang mungkin kan ada juga Mas nih para pendengar maupun penonton yang baru pertama kali, saya ini baru bisa goes lurus gitu, atau berhenti juga masih kesulitan gitu. Itu sebenarnya apa sih tipsnya Mas? Kebanyakan ketika mulai udah lama nggak bersepeda lalu mulai bersepeda lagi dan baru lancar lagi lah pasti. Itu biasanya yang kita pikirkan hanyalah kita takut pastinya kan. Kita takut jatuh, takut apa-apa. Yang penting kita harus percaya diri dulu ya pastinya ya. Kita bersepeda dengan nyaman, dengan tenang, jangan sampai terbebani. Akhirnya kalau terbebani jadinya kita seperti kayak nyari tegang gitu kayak nyari SIM mobil atau di motor. Ini kaki kanan atau kaki kiri dulu? Kaki kanan dulu apa kiri dulu nih yang turun gitu. Atau nih rem tangan kanan apa tangan betul, kiri dulu betul ya. Yang jelas kita pertama harus mengenali dulu, sepeda yang kita mau bawa ini sepeda seperti apa, rasanya bagaimana. Mungkin kita bisa coba dulu di lingkungan rumah dulu.
Baru nanti setelah itu baru kita mungkin jalan agak jauh yang agak rame atau gimana. Ada ini nggak sih Mas kayak fasenya gitu? Apa berdasarkan kenyamanan aja tuh? Kalau fase mungkin lebih kenyamanan sih ya, lebih dia nyamannya bagaimana ya, seperti kita belajar motor atau belajar mobil, kita nyaman di sini dulu ya. Seberapa confidence-nya itu ya? Iya, betul gitu. Oke. Iya, oke. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kita jadi dapat pencerahan nih. Berarti yang penting pertama adalah mungkin sering latihan kali ya. Sering latihan pasti. Jadi dari situ jadi nambah jam terbang. Latihannya juga di luar rumah ya, jangan di trainer. Oh, yang di depan. Iya, di depan TV gitu kan. Tapi kalau memang dia ingin di trainer juga nggak masalah, itu sih nggak masalah, sama aja. Cuman mungkin kalau di luar lebih ada anginnya, ada apa, jadi tubuh kita juga tidak lebih lelah juga sih. Gitu. Ini karena outdoor nih, suara klakson, suara dangdut. Oh iya. Masuk semua nih Mas. Tapi enak nih kita di suasana di sini. Iya, enak di sini. Jadi ini buat para penonton, pendengar, wah ini tempatnya asik bener nih. Apalagi kalau dari jauh dari rumah, sepedaan nih di sini kayaknya relax. Minum es teh manis tuh. Oh, iya. Tapi jangan saat habis sepedaan heart rate tinggi ya. Nah itu benar. Itu kalau benar. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Iya. Kalau kita ini kan kalau sepeda kan keringetan nih. Iya. Pengennya yang dingin-dingin. Kalau saya rasa sih itu sebenarnya jangan ya. Lebih baik minumnya air hangat dulu lah, atau air biasa aja, jangan terlalu dingin karena kaget mungkin ya, karena tubuh kita juga kan sedang habis metabolismenya lagi habis keras, lalu kita langsung didinginin, takutnya ya kaget sih. Yang baik sih ya minum biasa aja, air hangat atau air yang biasa gitu. Jadi mulai sepeda kita pemanasan, pada saat bersepeda kita tahu batasannya. Betul. Lalu setelah mau menuju setelah bersepeda kita harus ada cooling down-nya. Iya, supaya apa? Jantung sehat, tubuh pun sehat. Iya, karena kita bersepeda tuh niatnya untuk sehat. Jangan sampai bersepeda niatnya untuk yang ya kita melukai diri kita lah secara tidak sengaja gitu kan, bahaya juga. Karena ya memang segala sesuatu itu adalah investasi ya Mas ya. Betul sekali. Nah kalau ini sepeda nih dari ada nggak sih Mas sisi spiritual dari sepeda yang bisa kita bagikan buat para pendengar, penonton? Kalau spiritual ya mungkin ya atau yang Mas alamin aja deh, yang Mas rasakan. Ya, yang saya rasakan kita berpikir lebih positif ya, lebih positif terhadap keluarga, mungkin dengan kehidupan kita, yang mungkin kayak saya juga mungkin sering tuh dulu merasakan sering banget marah-marah ya, cuman sekarang mungkin agak berkurang gitu. Kalau ini karena ya mungkin metabolisme kita jadi bagus ya karena kita olahraga, gerak gitu. Daripada kita ya mungkin hanya bekerja, diam, atau mungkin olahraga tangan. Main game dong. Iya, yang itulah. Main game itu olahraga sih sebenarnya, cuman aduh. Berarti konsentrasi juga tuh. Iya, itu konsentrasi tapi kakinya kesemutan Mas. Wow, nih kita dapat banyak banget di sesi podcast tentang sepedaan. Tapi ingat, ini baru seri pertama. Kita ada seri yang kedua, masih juga tentang sepedaan. Mungkin ada yang mau merencanakan mengenai bepergian dan lain sebagainya. Lebih banyak tentang sepedaan bersama dengan narasumber yang top banget, yaitu Mas Dery. Tapi sebelumnya nih Mas, menutup seri yang pertama kali ini, ada nggak pesan-pesan buat para pendengar dan penonton? Oh ya, pesan-pesan saya sih bersepeda, tapi kita harus jaga juga kesehatan tubuh kita. Jadi kalau memang tubuh kita sedang tidak fit banget ya jangan paksakan untuk bersepeda. Lalu jangan bersepeda juga ngikutin tren atau rekannya punya sepeda lebih baik, lalu kita ingin lebih baik atau panas. Iya, langsung upgrade lebih baik. Lebih baik kita mengukur diri aja. Diri dan kita jadikan sepedahan itu selain olahraga juga ya kenyamanan lah, kita sehari-hari itu hobi gitu ya. Jadi jangan sampai sepeda itu membebani ini. Ada yang sedang mancing. Ya, mantap ini. Iya, jadi lebih baik kita sadar diri dan kita juga ingat tadi yang saya beritahu, kita harus mengukur heart rate kita juga ya. Jangan sampai melebihi, ntar bahaya juga. Mantap ya. Wah, mantap betul nih sarannya dari Mas Dery. Tapi terakhir Mas, ini yang khas dari podcast AHA nih, salam AHA ya. Oke ya. Oke. 1, 2, 3, salam AHA.